Ada sejumlah meme yang bermunculan di media sosial pasca debat perdana Capres. Bermacam reaksi netizen mulai dari sindiran, cibiran, hingga dukungan. Sorry ya. Pemirsa, ini adalah kumpulan meme yang dibuat warganet usai debat Capres perdana. Salah satu contohnya video pendek yang dibuat pemilik akun TikTok @olanbusali. Ia menggambarkan komentar yang dilontarkan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto ke dalam skenario lucu. Komentar Prabowo ini memang dinilai jenaka saat debat berlangsung. Ada lagi video lucu milik akun TikTok @talentinsider yang juga menggunakan komentar serupa untuk situasi lucu di dunia kerja. Sorry ya. Sorry ya. Nah, selain dua video tadi, pemirsa, banyak juga meme seputar debat Capres lainnya yang dibuat warganet di media sosial. Warganet membagikan momen lucu debat tersebut menjadi sederetan meme dengan gambar-gambar lucu yang mewakili tema dan jalannya debat. Meme lucu debat Capres 2024 tersebut juga menuai komentar dari warganet yang melihatnya. Di antaranya, pemirsa, ini ada beberapa komen dari @itsmeloveru. Gunanya debat Capres itu, Kak, biar kita yang nonton bisa nilai. Debat bertiga aja tantrum, gimana mau menanggung masalah ribuan orang? Nah, ada yang bilang gak bahaya ta. Kemudian ada yang bilang juga sakit perut aku ngetawain meme debat Capres ini. Itu tadi pemirsa, kita lihat bagaimana reaksi warganet terkait dengan debat perdana Capres kemarin. Dan kita tahu pemilih mengambang diprediksi belum terpengaruh nyata dari debat perdana Capres. Karena mayoritas swing voters masih tidak peduli dengan adanya debat Capres. Benarkah fenomenanya demikian? Mengingat ramainya media sosial pasca debat Capres dan bagaimana sebenarnya potensi undecided voters pada debat Cawapres nanti, kita akan membahasnya bersama Ismail Fahmi, founder dari Drone Emprit, dan Pangi Caniago, analis politik atau Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting. Saya mau ke Mas Fahmi, Mas Ismail terlebih dahulu. Mas Ismail, ini kalau kita lihat sebenarnya angkanya itu tuh seberapa besar sih undecided voters, swing voters yang ini jadi incaran sebenarnya untuk semua paslon yang ada? Kalau kita lihat angka itu yang baru keluar terakhir kan dari Kompas ya, saya kira itu harus jadi pegangan sementara ini sekitar 28% gitu ya. Tapi kalau kemudian saya lihat dari data percakapan saja ya di media sosial khususnya Twitter pada saat debat dan pasca debat, ini cukup besar ya netizen. Ini mewakili netizen yang aktif di media sosial saja. Mereka yang ada di kelompok klaster yang selama ini tidak turut mempromosikan 01 atau 02 atau 03 itu cukup besar. Jadi saya kira ini bisa menjadi gambaran mereka yang belum menentukan atau sudah menentukan tapi masih dalam hati gitu ya, tidak mengekspresikan, itu melihat cukup aktif melihat di perdebatan kemarin. Dan mereka cukup aktif juga mempercakapkan terutama di dua capres ya, capres 01, 02. Nah, seperti yang digambar ini, karena tampak jelas mereka tertarik dengan apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, terutama sih dalam bentuk meme ya. Ya ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita, apakah isu-isu yang dibicarakan itu menarik buat mereka? Karena pasca debat itu banyak yang muncul itu dalam bentuk gimmick-gimmicknya. Dari Pak Prabowo misalnya sorry ya kayak gitu ya, kemudian Anies Baswedan itu yang model Wakanda nomor, dan kalau Pak Ganjar dilihat seperti, nah karena seperti melihat bagaimana pertempuran 0102 seperti obat nyamuk lah misalnya seperti itu. Nah ini hal seperti ini sifatnya kan gimmick ya, belum sampai ke esensi. Tapi kalau kemudian kita lihat dari demografi ya, saya coba cek itu demografi menggunakan artificial intelligence, percakapan itu memang paling besar itu di generasi Z dan milenial ya, yang mereka ikut terlibat di dalam percakapan. Kalau mereka itu masuk di dalam swing voter yang sangat besar, saya kira mereka akan melihat debat ini sebagai salah satu cara untuk menilai.
saya ya mungkin sebagai gambaran nih ya. Coba kita tanya ke Mas Pangi. Mas Pangi, kalau kita lihat di media sosial kan ramai betul ya. Ada banyak komentar, ada yang puji, ada yang bikin jadi meme, ada yang dijadiin lelucon. Tapi setelah aktif sedemikian rupa di media sosial, mengapa swing voters ini tidak terpengaruh begitu berdampak gitu besar untuk setiap paslon ini? Ya, sebetulnya Mbak Palen, kalau kita membaca memang dalam data Voxpol terbaru kemarin itu kan 16 itu Gen Z ya, yang usia 17 sampai 23, Gen milenial itu hampir 36%, itu kan lebih dari 51. Makanya memang kalau kita capture memang undecided kita itu angkanya sebenarnya sudah 9%. 9% itu kenapa? Karena mendekati menjelang pemilu mereka undecided. Itu dewa elektoral, menjadi dewa penentu. Kenapa mereka belum menentukan pilihan, belum strong voters, masih pemilih yang mengayun, masih mereka adalah pemilih yang sampai sejauh ini belum memutuskan. Salah satu ada 3 alasan. Pertama, mereka masih menunggu masa kampanye, itu angkanya masih besar. Itu angkanya hampir 28%. Mereka juga menunggu debat, itu angkanya 15%. Dari undecided kalau kita breakdown lagi ya, ada juga yang mereka kenapa masih undecided, mereka kenapa menjadi pemilih yang mengayun, pemilih yang mengambang atau pemilih yang bimbang, itu juga karena masih ada juga yang pragmatis dan transaksional Mbak Palen, masih mau nunggu uang dan barang gitu, klientelistik dan patron klien itu juga ada faktanya. Jadi ada yang menunggu transaksionalnya ya. Ya, barang dan uang, tidak hanya menunggu penyampaian visi misi. Misalnya kalau kita breakdown pemilih kita itu ini secara keseluruhan tidak Gen Z dan milenial saja ya. Itu kan 62% hari ini itu pemilih rasional Mbak Palen. Itu angka yang tidak main, itu angka yang besar. Pemilih rasional itu pertimbangan mereka memilih itu bukan soal gimmick saja, bukan soal lelucuan dan meme. Itu juga mereka mempertimbangkan misalnya kinerja dan pengalaman. Adu kinerja. Itu angkanya nggak main-main, 36%. Pertimbangan kinerja dan pengalaman. Itulah kenapa kemarin Mas Ganjar harus membentangkan semua kinerja dan pengalamannya di Jawa Tengah. Mas Anies juga harus membentangkan dan pamer semua prestasi dan kinerjanya di DKI Jakarta. Nah, persoalannya juga kemarin Pak Prabowo tidak memamerkan kinerja dan prestasinya sebagai Menteri Pertahanan, tapi lebih sibuk memamerkan prestasinya Pak Jokowi. Nah, itu juga akan dihitung, dikalkulasi oleh Gen Z dan milenial saya pikir. Jadi angkanya misalnya itu jadi pertimbangan, tapi masih banyak pertimbangan lain. Tapi salah satunya nanti juga akan menanti debat Cawapres tanggal 22. Mas Pangi, Mas Mael, kita harus jeda terlebih dahulu, tapi jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjutkan lagi usai jeda. Saya mau bahas seputar debat Cawapres nanti tanggal 22. Sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Pasca debat perdana Capres, media sosial diramaikan dengan perbincangan dan sejumlah meme tentang gestur, cibiran, hingga penilaian netizen terhadap performa ketiga Capres, baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo. Analis media sosial Drone Emprit menunjukkan Anies dan Ganjar mendapatkan sentimen positif hingga 64%, sedangkan Prabowo hanya 48%. Sementara unggahan soal percakapan dan pernyataan Anies mendominasi hingga 44%, sedangkan Prabowo hanya 20%. Netizen terkejut, Pak. Jadi dia terkejut. Biasanya Anies terkenal ya dalam statement netizen itu terlalu banyak kata-kata, bulat, muter. Tapi dalam waktu yang singkat dalam pidato itu, ternyata dari sejak awal singkat, padat, menghentak, langsung menyerang. Ya. Ini menimbulkan keterkejutan dalam konteks yang sentimen positif. Bahkan sampai menimbulkan kata-kata manual seperti gila ya, bisa langsung menyerang. Ya. Kenapa kalau Ganjar dalam konteks ini ya itu kalah daripada Anies? Karena relatif menurut netizen itu mengambil posisi aman. Pendiri lembaga riset SMRC, Saiful Mujani mengatakan bahwa selama 4 kali pemilihan presiden, perbandingan suara sebelum debat dan pasca debat tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan jumlah orang yang menonton debat Capres yang disiarkan secara langsung pun cenderung sedikit dibandingkan dengan total pemilih 204 juta orang. Terkait pemilih mengambang atau undecided voters, Mujani menegaskan mereka tidak berminat atau tidak terjangkau oleh debat Capres. Pasalnya sebagian besar pemilih mengambang berasal dari kelas menengah ke bawah, bukan menengah ke atas.
Pendapat berbeda muncul dari peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur yang justru menilai suara mengambang dapat menjadi penentu yang signifikan terhadap kemenangan capres. Bahkan swing voters yang saat ini sudah memiliki pilihan masih bisa berubah pikiran menjelang pencoblosan nanti. Melihat respon yang sangat luar biasa di media sosial, khususnya dari kalangan anak muda, masing-masing tim pemenangan capres mulai menyeriusi segmen swing voters di kalangan anak muda. Timnas Anies misalnya yang saat ini menguatkan narasi Wakanda No More Indonesia Forever yang disampaikan Anies Baswedan yang tak lain adalah wujud dari keberpihakan Anies terhadap anak muda. Tapi memang Mas Anies itu suka memperhatikan hal-hal tersebut dan memang suka disampaikan juga di beberapa kesempatan kan. Ada Wakanda, ada Konoha. Ya memang Mas Anies sendiri sering memperhatikan itu dan beliau sering berkontemplasi juga untuk bisa melihat apa yang perlu disampaikan. Kalau bisa dibilang seperti itu karena memang Wakanda itu dekat dengan dunia anak-anak muda, filmnya ya bisa juga mungkin dampaknya ke arah sana. Tidak mau kalah, tim TKN Prabowo Gibran juga terus menseriusi segmen pemilih muda dengan meluncurkan portal pemilihmuda.id. Politik itulah yang harus kita terus pelajari dan anak-anak muda ini sedang belajar bagaimana mengelola negara, mengelola masa depannya, mengelola masa depan mereka sendiri dan mengelola depan ini. Karena itu saudara sekalian, anak muda di sisi lain juga harus terus melakukan kreativitas. Kini publik menunggu debat kedua yang akan diikuti oleh 3 calon wakil presiden yakni Muhaimin Iskandar, Mahfud MD dan Gibran Raka Buming Raka yang akan digelar pada 22 Desember mendatang. Sejumlah pihak memprediksi debat cawapres akan mempengaruhi suara mengambang karena sosok putra presiden yang belakangan mengundang kontroversi di balik pencalonannya sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita pagi hari ini dengan Ismail Fahmi, founder Drone Emprit, dan Pangi Chaniago, analis politik, Direktur Eksekutif Foxpol Center and Research and Consulting. Saya mau ke Mas Pangi lagi. Mas Pangi, kita tahu walaupun ada komentarnya positif, negatif, kemudian diberikan komentar apapun bentuknya menjadi meme ataupun lelucon, tapi kan berarti dapat perhatian. Supaya nanti di debat cawapres dapat perhatian lebih banyak, siapa tahu undecided votersnya jatuh cinta gitu misalnya. Apa yang harus diperhatikan nanti pada saat debat cawapres? Ya memang itu yang saya katakan tadi Mbak Palen bahwa yang undecided ini pemilih yang sebenarnya kan tidak mantap pilih, ada kemungkinan migrasi. Dan kemungkinan mereka membuat mereka itu pindah itu karena memang mereka ingin melihat juga pemimpin yang berwawasan luas. Itu penting angkanya itu. Itu pemilih yang menurut saya itu psikologis. Itu tidak mudah, angkanya tidak sedikit. Itu besar, hampir 28%. Juga melihat pemimpin yang santun, pemimpin yang kemudian yang bebas dari korupsi, menyampaikan sesuatu, pemimpin yang jujur. Itu angkanya pemilih psikologisnya besar, 67% tadi. Dan itu angkanya kalau kita bedah karena memilih visi misi, itu angkanya sudah 14%. Memilih karena kompetensi dan kapasitas, termasuk kemampuan mereka untuk berdebat di dalam panggung itu angkanya sudah 11%. Nah, dengan demikian, meme-meme, kemudian gimmick politik, kemudian ada saling ngeledek, saling nyinyir, adu data, saling evaluasi, saling kritik, saling nyerang, ada kemudian bahasa tubuh mata, itu semua berpengaruh. Tapi jangan lupa, kalau tadi ada yang mengatakan bahwa debat ini tidak berpengaruh. Saya pikir ya, jangan main-main, jangan tidak serius dengan debat. Debat ini berpengaruh, karena apa? Sekarang semua orang punya yang namanya gadget. Saya berjalan di stasiun, berjalan di perkantoran, saya berjalan di tempat-tempat umum. Semua orang nonton kok TikTok itu, potongan-potongan video. Meskipun yang tadi, mereka tidak nonton live debat, tapi kan mereka menyaksikan di TikTok bagaimana potongan-potongan pikiran-pikiran, meme-meme yang lucu-lucu, gimmick. Nah itu selera milenial dan bagaimana mereka Instagram gitu. Yang dibahas oleh Gen Z dan milenial ternyata juga isu berat, HAM juga mereka bahas. Betul. Isu jadi walaupun oposisi, tidak nonton isu demokrasi. Walaupun tidak nonton dari awal sampai akhir, tapi potongan-potongannya ini bisa mempengaruhi. Mereka tidak nonton, kalian, walaupun mereka nonton secara live, secara dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa, ini media sosial. Ini berbeda dengan 2019, berbeda dengan 2014. Sekarang mungkin nanti tanya ke Mas Ismail Fahmi, berapa sekarang yang terlibat dalam percakapan misalnya TikTok hari ini, di Instagram, itu besar sekali.
Jadi Baik. artinya menurut Coba, saya, Mas Pangi, yang kita undecided tanya. yang saya temukan 9% Ke Mas itu Mail. jangan main-main. Oke, Mas Mail, ini yang disampaikan Mas Pangi ini benar atau tidak? Apakah itu nanti debat cawapres itu bisa menentukan pilihan swing voters ini nanti jatuhnya kemana? Saya kira saya sepakat dengan Mas Pangi ya bahwa debat ini sangat penting. Saya ambil satu cerita saja lah mungkin sebagai gambaran. Anak saya itu Gen Z ya, dia tipe yang mungkin nggak akan dapat sembako kayak gitu. Dan saya biarkan, saya tidak indoktrinasi dia. Silakan lihat aja, dia masih bingung awalnya. Ya, saya nggak tunjukkan dia harus ikut siapa, silakan bingung, ikut aja lihat debat. Gen Z itu ketika saya tanya dia, banyak mereka itu bingung mendapatkan informasi yang benar dari mana. Gen Z itu, generasi milenial kan mungkin sudah agak tahu ya, Gen Z itu mereka dapat informasi biasanya tuh dari TikTok. Mereka search informasi itu di TikTok, bukan di Google lagi. Nggak banyak, lebih banyak di TikTok. Nah, TikTok ini kan banyak potongan-potongan framing informasi yang sudah disiapkan. Makanya ini harus jadi perhatian besar bagi capres untuk mereka aktif di sana. Karena debat yang kemarin itu bisa ditwist, bisa diambil potongan-potongannya, sehingga ini akan bisa mempengaruhi para Gen Z untuk mendapatkan informasi. Nah, ketika mereka ini bingung mendapat informasi dan tahunya ada di informasi yang ada di TikTok saja, maka informasi akan bias yang ada di sana. Ya. Jadi ini akan membentuk opini mereka. Nah, ketika saya bilang ikut lihat aja tuh debat secara lengkap. Nah, di situ kemudian dia bisa mendapatkan informasi yang lebih panjang, lebih lengkap sebagai gambaran. Dan tipe anak-anak seperti ini di Gen Z makin banyak. Dan sepakatnya lihat beberapa acara yang kemarin dengan Gen Z. Isu yang paling penting buat mereka, oke lah ada soal sembako nanti akan dapat serangan misal seperti itu. Tapi mereka itu terkait dengan isu tenaga kerja, mental health, kemudian soal teknologi. Ya. Hal-hal seperti ini itu hal-hal yang berbeda dengan pandangan kita yang zaman dulu. Mereka itu sangat savvy, mereka memperhatikan ini. Meskipun memang kalau kita lihat dari tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan yang mereka kuliah ke atas itu mungkin cuma 10% atau 13%. Tetapi ketika itu disampaikan dalam bentuk meme yang menarik, dalam bentuk gimmick, jadi jangan menyampaikan hal yang serius itu secara serius saja. Harus ada sesuatu yang menyenangkan, gaya berkomunikasi, gaya menyampaikan, dan platform ini sangat penting untuk sampai kepada swing voter generasi muda ini. Baik, Mas Pangi, kalau tadi dikatakan pada saat di posting di TikTok, berarti kan bentuknya dalam potongan-potongan. Hanya singkat-singkat, 30 detik, semenit, kurang lebih sebegitu yang mampu untuk ditonton oleh milenial Gen Z dan bertahan di gadget. Berarti nanti pada saat debat cawapres, gaya seperti apa sih yang harusnya kita perhatikan nanti para cawapres ini mengutarakan pendapatnya, pernyataannya dalam debat nanti? Ya, ini yang kemudian harus diperhatikan, harus serius Mbak Valen bahwa menggarap debat ini calon presiden dan wakil presiden. Karena memang potongan-potongan meme, kemudian ada gimmick, ada kemudian bahasa sorry, kemudian Anies. Kemudian ada kemudian yang kelihatan emosional, kemudian ada saring ledek pakai mata, mulut manyun dan seterusnya. Itu juga ada pengaruhnya terhadap Gen Z yang milenial yang suka dengan yang gimmick. Tapi jangan lupa Gen Z milenial itu juga kadang-kadang kalau terlalu banyak gimmick, lucu-lucu atau tidak menghormati, tidak santun, agak emosional, juga ada sebagian mazhab Gen Z milenial juga tidak nyaman. Kok nggak ada gagasannya, nggak ada pikirannya, kok tidak bisa mengatasi persoalan yang hari-hari mereka hadapi gitu, termasuk dari generasi strawberry ini kan. Jadi mereka punya selera bermacam-macam, berbeda-beda Mbak. Makanya potongan-potongan meme termasuk gimmick ataupun percakapan yang tercapture di media sosial, termasuk adalah hari ini kan TikTok yang paling besar ya, kemudian Instagram, kemudian yang lain. Tapi ini tidak main-main pengaruhnya, karena dari situlah mereka akan membaca. Jangan lupa Mbak Valen, datanya sekarang ini, walaupun undecided itu hanya 9% yang saya lihat, karena semakin mendekati kampanye, semakin hari undecided itu akan kempes terus, termasuk debat ini. Undecided juga akan kempes, ditambah lagi kalau kita survei Mbak, itu sudah ada simulasi nama dan fotonya. Jadi undecided itu juga makin berkurang. Nah, kita mengatakan 43% sejauh ini orang masih bimbang. Ada kemungkinan tidak strong voters, dia swing voters, dia mengayun, dia bisa pindah. Walaupun sudah 43% sudah mantap pilih untuk memilih calon presidennya. Tapi 46% yang masih mengayun, yang swing, yang belum mantap pilih, itu karena debat ini nggak main-main, bahwa mereka bisa berpengaruh. 46% berubah lagi terhadap pilihan yang tadi sudah mantap setelah menyaksikan debat ini. Oleh karena itu,
undecided saya katakan ini dewa elektoral. Kalaupun Kompas tadi kan bilang hampir 20%. Kalau kita menemukan kemarin itu Agus sudah 9% misalnya. Nah, tapi 9% Mbak, itu nggak main-main, itu angka yang serius. Itu adalah kunci penentu kemenangan menurut saya. Oke. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa anak milenial Gen Z juga hanya suka dengan gimmick saja, suka dengan meme, suka yang lucu-lucu. Enggak juga. Coba ada juga Gen Z milenial yang suka dengan gagasan, Mbak. Mas Panggi, yang menarik dari yang Anda sampaikan adalah ini adalah dewa elektoral. Mas Mail, ada datanya tidak? Dewa elektoral ini lebih suka taste-nya itu yang seperti apa sih? Yang seperti Mahfud MD, yang seperti Gibran Rakabuming Raka, atau yang seperti Caimin? Karena sebentar lagi kan debat cawapres. Jadi kalau anak-anak muda ini kan mereka ingin capres atau cawapres yang memahami mereka, ya, yang berinteraksi dengan mereka, gitu. Dengan gaya-gaya mereka juga. Kita harus berbicara dengan gaya masing-masing, kan. Dan gaya seperti apa? Mereka suka gagasan, ya, jelas. Tetapi ketika kita lihat pola-pola yang ada di platform seperti TikTok itu tempatnya ada di sana mereka. Instagram juga seperti itu. Banyak gambar, ya, banyak video. Dan cara-cara penyajian ini sangat penting. Jadi gaya-gaya itu boleh, mereka misalnya ini capres cawapres tampak tua, tetapi bagaimana menyajikannya seperti anak-anak muda. Pak Prabowo misalnya itu tua, tetapi disajikan, dicitrakan sangat energi. Kalau jalan pakai lari, ya, itu energi kan. Kemudian pakai baju warna biru muda, ini energik juga. Kemudian suka joget, ini sebagai contoh. Usia itu nggak masalah, tetapi bagaimana mereka menyajikan, mengomunikasikan dengan semangat anak muda, ini sangat penting. Ini gayanya, dari segi gaya. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi topik yang mereka bahas. Soal hukum itu soal yang cukup elit biasanya itu. Banyak orang tidak bisa membahas. Netizen, publik juga banyak membahas. Kita ingat Omnibus Law, saya ingat banget percakapannya itu nggak besar, tapi begitu disahkan baru itu besar. Hal yang sangat esensial, sangat penting itu nggak banyak bercakap, nggak banyak paham gitu. Tetapi ketika bicara soal tenaga kerja, kemudian teknologi, dan banyak sekali masalah mental health, kesehatan semacam itu yang benar-benar mereka pikir buat saya ini apa sih? What is it for me? Ya, capres cawapres itu bicara buat saya apa? Jadi ini yang kira-kira gabungan antara penyajian dan kemudian esensi konten yang cocok buat mereka. Ini akan cocok bisa masuk pada generasi. Jadi adalah gabungan dari penyajian, gaya, gimmick, tapi juga ada kontennya. Kalau begitu nanti kita akan nantikan ya Mas ya. Dan nanti debat cawapres tanggal 22 pasti seru karena pasti akan ada dampaknya mudah-mudahan untuk undecided voters. Mau pilih ke siapa? Terima kasih Mas Ismail Fahmi, founder Drone Emprit, dan juga ada Mas Panggi Caniago, analis politik sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.